Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Ahmad Putra Galatama dengan NPM 230705109. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang telah dibuat sebelumnya, dan saya merupakan anggota dari kelompok 1. Yang selanjutnya langsung aja, kelompok kami itu mengambil studi kasus tentang perpustakaan digital. Langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada tabel buku. Tabel buku itu ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan ID staff sebagai foreign key. Jadi tabel buku menyimpan data buku dengan ID unik dengan relasi ke tabel staff menggunakan foreign key. Kemudian yang kedua ada tabel anggota. Di sini ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon sebagai atribut. Kemudian tabel anggota menyimpan data anggota dengan ID unik. Tabel peminjaman ada atribut seperti ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, dan ID staff. ID buku, ID anggota, dan ID staff itu sebagai foreign key. Dan tabel peminjaman itu menyimpan data transaksi peminjaman dengan relasi ke tabel buku, anggota, dan staff menggunakan foreign key. Kemudian yang keempat ada tabel pengembalian. Ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID pengembalian, tanggal dikembalikan, ada denda, kemudian ID peminjaman sebagai foreign key, dan ID staff juga sebagai foreign key. Tabel pengembalian menyimpan data pengembalian dengan relasi ke tabel peminjaman dan tabel staff menggunakan foreign key. Di sini ada tabel staff. Jadi tabel staff itu ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID staff, ada nama staff, jabatan, dan nomor telepon. Tabel staff menyimpan data staff perpustakaan. Kemudian di sini ada relasi. Oke, jadi relasi buku dengan peminjaman. Jadi satu buku relasinya itu dapat dipinjam di banyak peminjaman. Kemudian di foreign key-nya ID buku di tabel peminjaman. Oke, mengacu pada ID buku di tabel buku. Oke, di sini yang selanjutnya ada relasi anggota dengan peminjaman. Satu anggota dapat memiliki banyak peminjaman. Kemudian foreign key-nya ID anggota di tabel peminjaman. ID anggota di peminjaman itu mengacu pada ID anggota di tabel anggota. Oke. Kemudian yang ketiga ada relasi peminjaman dengan pengembalian. Satu peminjaman hanya memiliki satu pengembalian. Kemudian foreign key-nya ID peminjaman di tabel pengembalian. Di sini itu mengacu pada ID peminjaman di tabel peminjaman. Yang keempat, relasi staff dengan buku. Satu staff dapat mengolah banyak buku. Nah, ID staff di tabel buku itu mengacu pada ID staff di tabel staff. ID staff di tabel buku, nah itu mengacu ID staff di tabel staff. Oke. Yang kelima, relasi staff dengan peminjaman. Satu staff dapat mencatat banyak peminjaman. Kemudian foreign key-nya ID staff di tabel peminjaman mengacu pada ID staff di tabel staff. Oke. Di sini ya, ID staff. Oke. Kemudian di relasi staff dengan buku, satu staff dapat mengelola banyak di yang keenam, relasi staff dengan pengembalian. Satu staff dapat mencatat banyak pengembalian. Nah, foreign key-nya itu ID staff di tabel pengembalian ID staff di tabel pengembalian mengacu pada ID staff di tabel pengembalian. ID staff. Oke, di sini ya, pengembalian. Nah, ini di ID staff. Oke. Kemudian di sini ada tahapan kita membuat database. Yang pertama kita akan membuat database, kemudian kita membuat yang pertama tabel staff, kemudian tabel buku, kemudian tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Oh iya, jangan lupakan tabel staff. Udah tabel staff. Oke, kita akan langsung aja ke buat database-nya. Pertama kita buka XMPP. Oke, kita klik. Nah, karena di sini saya udah punya database-nya. Di sini kan anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan staff. Mungkin di sini saya akan buat database baru ya, namanya mungkin sedikit berbeda. Oke. Langsung aja lah ya mungkin. Kita buat database-nya. Create database. Perpustakaan aja. Perpustakaan.
Yes. Perpustakaan. Perpustakaan. Jangan lupa titik koma. Oke, langsung aja kita klik bu. Perpustakaan, nah ini dia. Kita close saja. Oke, langsung yang pertama kita tadi buat tabel staff ya. Tabel staff ya. Tabel staff. ID staff, nama, jabatan, nomor telepon, ID buku, ID staff, judul, penulis, penerbit, tahun terbit. Oke. Langsung aja kita create tabel staff. Kemudian di dalamnya ada ID staff, integer, auto increment, primary key. Oke, selanjutnya nama staff, kemudian pakai varchar 255 not null, koma, titik, jabatan, varchar 255 h. Oke, jangan lupa kemudian ada nomor telepon varchar 15 saja. Oke, kalau sudah langsung tutup. Oke. Apakah ada yang salah? Coba kita go. Oh maaf, di sini nggak pakai koma ya. Nah oke, langsung kita go. Nah di sini ada tabel staff yang pertama. Kemudian kita buat lagi SQL. Create tabel buku ya, tabel buku. Tabel buku, kemudian buka. Ada ID buku, integer, auto increment, primary. Oke, koma. Ada ID staff, kemudian integer, ID staff, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, foreign key, on delete, cascade. Oke, kita tulis dulu ya. Habis ID staff tadi judul pasti varchar dalam kurung 255 0. Habis judul yaitu ada penulis,
varchar not penulis penerbit varchar kita buat foreign key ya, foreign key id staff reference staff kemudian id staff lagi, id staff on delete cascade. Kita lihat dulu, kayaknya udah. Kita tutup kurung, kita lihat dulu, cek. Oke, bener sih kayaknya. Oh ya, on delete cascade itu kayak apa ya, relasi dalam database yang digunain untuk mastiin ketika data dihapus dari tabel induk atau tabel utama, itu data terkait di tabel anak itu juga dihapus gitu secara otomatis. Ya gitulah pokoknya. Nanti misal kita mau ngapus ID yang nomor 1, maka yang terhubung dengan ini foreign key-nya itu juga bakal kehapus gitu. Kalau di ID staffnya kita ngapus ID yang pertama, di foreign key-nya bakal juga kehapus gitu. Kita go. Oke, yang selanjutnya kita buat tabel apa tadi? Anggota, ID, nama, alamat, nomor telepon. Oke, tabel pinjaman. Oke, kita coba buat ya. Create. Kita buka. Integer auto cuman primary key, koma, kemudian ada nama, pasti varchar 2/5. Not null. Nama apa ya, alamat ya, alamat apa lagi nih, alamat yaitu varchar dalam kurung 255. Telepon varchar 255 not null. Udah sih tadi ya, udah kita tutup. Langsung kita go. Oke, kita buat lagi tabel apa, peminjaman, create. Kita buat peminjaman, kemudian ada ID peminjaman, integer auto increment primary key.
it's memory key. Oke, koma bawahnya ID buku integer koma ID kemudian ID staff ID staff. Oke, setelah ID staff apa ya, ID staff tanggal pinjam, tanggal kembali buat foreign key-nya. Oke, yang selanjutnya kita buat tanggal pinjam, kita pakai date ya, date not null, terus tanggal kembali date not null. Kemudian kita buat foreign key ID buku reference buku ID buku, kemudian jangan lupa on delete gas kedua koma, biar cepat kita sarin aja. Oke, di sini ini ganti ID, di sini ID anggota. Oh ya, anggota di sini staff, anggota kok anggota staff. Kita lihat ID buku, ID anggota, ID staff, buku anggota staff. Oke, mantap. Oke, sudah, kita tutup, langsung aja kita go. Oke, ada yang salah. Apakah ada yang salah? Kita lihat. Astaga, ini kenapa buku semua? Anggota. Oke, di sini staff dong, staff. Nice. Coba go. Oke. Zaman. Oke, udah jadi. Tuh 2 3 4, satu lagi ya. Yang terakhir itu tabel pengembalian harusnya. Oke, tabel pengembalian ID staff. Oke. Coba kita buat create tabel pengembalian, buka kurung ID pengembalian integer auto increment primary key. It's peminjaman integer not no
Setelah itu ID staff, terus tanggal dikembalikan pakai date denda. Kita buat foreign key biar cepet. Di sini ada ID Jaman, pinjaman ID. Di sini ada ID staff, sini staff, di sini staff. Oke, kita langsung go. Nah, di sini tabel kita udah jadi. Ada anggota buku staf, peminjaman dan pengembalian. Nah, selanjutnya kita itu bakal nambahin data ke tabel masing-masing tabelnya. Oke, di sini ya, yang ini nambahin data ke tabel buku, ini ke tabel staff. Kemudian di sini tabel ke tabel anggota. Ini data peminjaman, ini ke data pengembalian. Oke, biar cepet di sini saya udah siapin datanya. Langsung aja, yang pertama kita ke tabel staff ya. Ke staff dan ke SQL kita gunakan unsur into, yaitu nama staff, jabatan, nomor telepon, dan valuesnya seperti ini. Langsung aja kita go. Nah, sudah masuk, kita bisa lihat. Nah, datanya udah masuk. Nah, di sini belum ada karena belum kita insert. Ini yang udah kita buat tadi. Nah, kemudian langsung aja kita masukin yang selanjutnya. Kita masukin ke tabel buku ya, buku. Ctrl C, kemudian SQL. Nah, so kita go, kita lihat. Nah, udah masuk ya. Ini sekarang kita next, kita ke tabel anggota. Tabel anggota. Nah, kita go. Oke, jika sudah, kita next aja. Kita ke ini udah. Kita ke tabel peminjaman. Kita copy ke peminjaman. Kita ke SQL-nya. Nah, kita langsung go. Nah, kita lihat ini juga sudah masuk. Dan terakhir tabel pengembalian. Kita salin aja biar cepet. Kita insert into. Nah, sudah ada peminjaman, staff, diberikan denda, valuesnya ini. Kita klik go. Nah, di sini mungkin membuat tabelnya di database. Dari mulai membuat database, kemudian membuat tabel, ini udah selesai di implementasinya ke database-nya. Mungkin di sini saya coba apa ya? Mungkin inner join kali ya. Di inner join saya akan nampilin nama sama
nama sama apa ya, nama sama, oke lah, nama sama tanggal pinjam aja lah ya. Oke, nama, anggota sama peminjaman. Oke, bakal kita coba di sini implementasinya satu aja mungkin. Kita select, terus purpose, select ini ya perpustakaan, ke perpustakaan sih, tabel anggota. Nah, tabel anggota, kemudian kita titik, kita mau yang nama ya, nama. Nah, nama, kemudian kita koma, nama tabel yang mau kita lihat satunya itu peminjaman. Kita titik, di tabel peminjaman kita mau yang tanggal pinjam. Oke, setelah itu kita mungkin from kita di sini select nama anggota, kemudian apa yang mau diambil, kemudian juga ini tabel yang kedua, tabel peminjaman, kemudian apa yang mau diambil dari tabel peminjaman kayak gitu. Kemudian di sini kita cut in lagi nama tabelnya, terus ketikkan inner join. Nah, terus ini nama tabel yang kedua, taruh sini lagi. Nah, jadi from ini nama tabel pertama yang mau kita lihat. Di sini inner join, tabel mana yang mau kita ambil juga di peminjaman. Oke, kalau sudah ini from anggota, inner join, nama tabel. Kalau nggak salah, oh ya, on, kita gunain on. Jadi on itu kayak apa ya istilahnya, kayak where gitu ya. Nama tabel yang lagi anggota, kemudian anggota titik ID. Nah, di sini menggunakan ID anggota, terus sama dengan tabel yang peminjaman, kita ID yang anggota juga. Nah, gitu. Oke, jika sudah, mungkin kita langsung aja kita go ya. Nah, disini sudah terlihat nama sesuai keinginan saya. Tadi ada nama sama tanggal pinjam. Nah, di sini sudah keluar. Oke, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan mengenai project ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.